lagi. Nah, Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil analisis kami mengenai tokoh dan penokohan dalam novel Animal Farm karya George Orwell. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 12. Yang pertama ada Elvi Mubarok, kemudian Tabdilah Marjan, dan saya Putri Madinatul Munawwarah. Untuk poin-poin yang akan kami sampaikan yaitu yang pertama ada pendahuluan, kedua pembahasan, ketiga kajian teori, dan keempat simpulan dan syarat. Yang pertama yaitu ada pendahuluan. Oke, di poin latar belakang. Novel merupakan salah satu karya sastra yang berbentuk prosa. Kisah di dalam novel merupakan hasil karya imajinasi atau fiksi yang membahas tentang permasalahan kehidupan seorang atau berbagai tokoh. Salah satu unsur pembangunan dalam novel adalah tokoh dan penokohan. Tokoh merupakan seseorang atau pemeran dalam novel. Tokoh merupakan unsur penting dalam novel karena novel berpusat pada cerita nasib tokoh. Sedangkan penokohan adalah pelukisan gambaran yang jelas tentang seorang yang ditampilkan dalam sebuah cerita. Istilah penokohan mempunyai makna yang lebih luas daripada tokoh. Dari penggambaran tokoh dan penokohan dalam cerita Animal Farm secara keseluruhan, hal ini yang menarik perhatian kami sebagai penulis untuk meneliti tokoh dan penokohan dalam novel Animal Farm. Maka hal tersebut merupakan latar belakang dari penelitian ini. Penulis akan membahas tokoh dan penokohan pada novel Animal Farm karya George Orwell. Selanjutnya ada rumusan masalah. Adapun rumusan masalah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, siapa saja tokoh yang ada dalam novel Animal Farm karya George Orwell dan bagaimana penokohan pada tokoh yang ada di dalam novel Animal Farm karya George Orwell. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Menyampaikan kepada pembaca siapa saja tokoh di dalam novel Animal Farm karya George Orwell dan menyampaikan kepada para pembaca penokohan apa saja yang ada di dalam novel Animal Farm karya George Orwell. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Ada manfaat secara teoritis dan praktis. Secara teoritis, yaitu diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan mengenai kajian ilmu sastra, terutama dalam menganalisis mengenai objek tokoh dan penokohan, memberikan gambaran mengenai tokoh dan penokohan. Manfaat praktisnya yaitu diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan serta menjadi referensi dan rujukan untuk para peneliti selanjutnya dalam mengkaji sebuah karya sastra berbentuk novel mengenai tokoh dan penokohan di objek yang lain, serta mampu mengembangkan pengetahuan dan ketertarikan pada pembaca terhadap sebuah karya sastra terutama novel. baik, Yang selanjutnya, yang selanjutnya yaitu kajian teori. Jika kita berbicara mengenai tokoh dalam sebuah novel atau cerita fiksi, sudah pasti yang pengarang sebuah novel atau cerita lainnya akan menghadirkan tokoh sebagai implementasi pengaturan dalam sebuah cerita. Tokoh cerita adalah individu rekaan yang mengalami peristiwa atau perlakuan di dalam berbagai peristiwa cerita sebuah cerita. Tokoh cerita adalah individu rekaan yang mengalami peristiwa atau perlakuan di dalam berbagai peristiwa cerita dan merupakan bagian atau unsur dari suatu keutuhan artistik karya sastra. Menurut Sujiman,
tahun 1991. Dapat disimpulkan bahwa tokoh utama merupakan seorang karakter yang disajikan sebagai pelaku utama. Adapun tokoh pembantu yaitu tokoh yang tidak terlalu berperan penting dalam dan hanya membantu pendukung pelaku utama. Namun begitu keduanya memiliki peranan penting dan saling melengkapi dalam suatu cerita yang berekspresi dalam ucapan maupun tindakan. Yang selanjutnya yaitu penokohan, sama halnya dengan unsur-unsur yang lain dalam cerita fiksi dan novel, tokoh dan penokohan merupakan unsur yang penting dalam cerita fiksi. Penokohan merupakan salah satu unsur penting untuk membangun struktur dalam sebuah cerita. Menurut Jones, dalam Nurgiantoro, penokohan merupakan penggambaran yang jelas tentang seseorang yang ditampilkan dalam sebuah cerita. Dapat disimpulkan bahwa penokohan merupakan penggambaran karakter dan watak para tokoh sehingga dapat dipahami oleh pembaca. Selanjutnya pembahasan. Tokoh-tokoh yang ada dalam Anime Farm selain menghadirkan beberapa tokoh manusia, juga menghadirkan tokoh-tokoh binatang. Bahkan dalam wujud binatang ini, hampir menempati keseluruhan cerita dan karakter dalam cerita. Dalam hal ini ada 14 tokoh yang terdapat dalam cerita Animal Farm. Dari 14 tokoh tersebut, hanya 7 yang akan dianalisis. Hal ini dikarenakan pada pertimbangan peran yang dimainkan oleh para tokoh, peran tersebut diklasifikasikan sebagai tokoh sentral dan tokoh bawahan. Next. Yang pertama ada Mr. Johnson. Pada kutipan di atas digambarkan bahwa Mr. Jones semakin hari dia menjadi seorang pemabuk berat dikarenakan ia berkecil hati karena kehilangan uangnya, sehingga ia tidak memiliki semangat dan menjadikan dia sebagai pemabuk. Yang kedua ada Oldmeyer. Oldmeyer ini adalah seekor babi yang disegani dari antara para binatang yang ada dalam Manor Farm. Ia bersikap bijaksana dan penuh kebaikan. Next. Yang ketiga adalah Snowball. Snowball merupakan seekor babi yang diajarkan oleh Oldmeyer tentang sistem binatangisme. Snowball pandai berbicara, penuh semangat, cerdas, bermotivasi tinggi dalam mewujudkan cita-citanya, namun tidak pandai menilai sesamanya. Selanjutnya ada Napoleon, merupakan seekor babi bermata nyalang. Ia tidak banyak berbicara, namun sering melakukan hal sesuai dengan keinginannya dan kepentingannya sendiri. Next. Kemudian ada Squealer, salah satu dari beberapa babi dan binatang lain yang telah diajari oleh Oldmeyer, memiliki mata yang berseri-seri, pipi yang sangat montok, dan bersuara nyaring. Kepandaian berbicara sangat menonjol sehingga dengan lihainya ia nyaring kepandaian berbicaranya sangat menonjol sehingga dengan lihainya ia selalu bisa menyelesaikan persoalan apapun dengan kemampuan retorika yang dimilikinya. Kemudian ada Old Benjamin. Benjamin merupakan seekor keledai tua yang menjadi penghuni Manor. Temperamennya labil, bahkan dianggap paling jelek, jarang berbicara, jarang tertawa, dan pesimistis. Next. Kemudian ada Boxer and Clover. Tokoh lain dalam Animal Farm yang cukup berperan dalam pengembangan cerita adalah dua ekor kuda penarik gerobak, yaitu Boxer and Clover. Mereka adalah sosok binatang yang disiplin, berpikiran sederhana, dan merupakan binatang yang tak bisa berpikir hal-hal di luar jangkauan pemikirannya, tapi juga sosok binatang yang mau bekerja keras. Next. Selanjutnya itu kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada bab sebelumnya, pada novel Animal Farm karya George Orwell, jelaslah bahwa tokoh yang memiliki peran dominan dalam novel Animal Farm adalah tokoh babi. Dalam menampilkan penokohan dan atau karakteristik tokoh, ia muncul sebagai tokoh pemimpin yang memiliki kendali dan penentu dari segala kebijakan yang diambil di dalam peternakan. Sedangkan kuda dan tokoh lainnya merupakan tokoh tambahan dan pendukung tokoh utama, di mana mereka disimbolkan sebagai pekerja atau bawahan. Beberapa tokoh yang terdapat pada novel Animal Farm memperlihatkan gambaran penokohan yang berbeda-beda mewakili karakter masing-masing. Tokoh babi yang menjadi pemeran utama dalam novel ini
Beberapa di antaranya mewakili tokoh yang setia dan berpihak pada Napoleon selalu memimpin di peternakan. Binatang lainnya menggambarkan sekelompok binatang yang memiliki tugas dan fungsi kerja masing-masing seperti 9 ekor anjing galak yang menjadi penjaga Napoleon dan pengikutnya. Sedangkan binatang lain seperti para domba yang bertugas sebagai pelelai antara setiap perdebatan, masing-masing tokoh memiliki penokohan dan karakterisasi yang berbeda namun saling melengkapi dalam alur cerita novel Animal Farm karya George Orwell. Selanjutnya saran kami selaku penulis dan penyusun menyarankan kepada pembaca agar secara teliti dalam membaca tokoh serta penokohan yang ada di dalam novel. Selain itu, bagi rekan mahasiswa yang ingin menganalisis tokoh dan penokohan, disarankan untuk membacanya terlebih dahulu sampai selesai agar bisa tergambarkan dalam makalah. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.